Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Dan seperti biasanya selama 90 menit ke depan, Lobi akan menghadirkan satu tema yang cukup menarik. Dan tema untuk hari ini masih berkaitan dengan difabel. Bagaimana Anda melihat seorang difabel bisa bertahan dengan segala macam keterbatasannya? Itulah narasumber saya untuk malam hari ini. Bagaimana Pak Saiful Bahri ini menciptakan satu motor maupun mobil yang dimodifikasi sehingga bisa digunakan oleh kaum difabel. Untuk mengenal profil narasumber saya yang pertama, saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu tayangan berikut ini. Pernahkah Anda melihat motor namun memiliki 3 roda? Jika pernah, mungkin saja itu adalah salah satu karya Saiful Bahri. Sejak beberapa tahun hingga belasan tahun yang lalu, kaum difabel telah melakukan berbagai aktivitas hidup sehari-hari secara mandiri, termasuk bepergian menggunakan kendaraan bermotor. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, namun seorang guru di salah satu sekolah luar biasa di Sidoarjo ini berhasil memodifikasi motor sehingga bisa dioperasikan oleh kaum difabel. Tak hanya motor, namun ia pun berhasil menyulap mobil yang dia miliki sehingga bisa dikendarai oleh kaum difabel. Keberadaan difabel beserta sepeda motornya selama ini memang tidak pernah menimbulkan persoalan di jalan raya. Namun hak difabel untuk mendapatkan surat izin mengemudi cenderung diabaikan oleh pemerintah dan kepolisian. Meski telah ada kebijakan atau aturan perundangan yang mengatur hak kaum difabel, namun masih ada juga daerah yang belum memberikan perlakuan yang sama kepada kaum difabel, terutama dalam hal akses terhadap pelayanan publik. Seperti apakah kreasi motor yang diciptakan untuk kaum difabel ini? Dan apakah kendaraan modifikasi ini aman dikendarai? Semuanya akan dibahas malam hari ini di Lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, itulah profil narasumber saya yang pertama. Langsung saya perkenalkan kepada Anda, Bapak Dr. Andes Saiful Bahri. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Barusan kita menyimak profil Pak Bahri, bagaimana Pak Bahri sanggup memodifikasi kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 menjadi kendaraan yang bisa dipakai oleh kaum difabel. Tapi sebelum saya menanyakan hal itu, mohon maaf sebelumnya saya mau tanya soal kondisi Pak Bahri ini dengan keterbatasan yang Pak Bahri miliki. Ini memang dari kecil atau memang ada dahulu pernah mengalami kecelakaan atau apa gitu, Pak? Sejak usia 10 tahun. Sejak usia 10 tahun itu? Ada orang menamakan polio. Oh gitu. Kena polio jadi invalid dua-dua kaki. Tidak berfungsi sebagaimana mesti. Sejak umur 10 tahun itu melihat pertumbuhan tidak maksimal begitu, Pak? Tidak, ya tadinya normal, sakit panas terus lumpuh. Jadi begitu tiba-tibanya. Oke. Apa yang Bapak rasakan waktu itu ketika? Karena masih kecil ya, jadi seperti nggak ada bedanya gitu. Kecuali kalau itu usia remaja tuh sudah tua gitu. Tapi karena kalau waktu itu masih kelas 4 SD. Jadi saya malah nggak begitu ingat saya nelongso atau enggak, senang atau susah. Biasa saja. Kecewa ya waktu itu? Enggak ada waktu itu. Dari keluarga atau teman ada yang dalam tanda kutip mengejek kekurangan yang Bapak alami waktu itu? Ada pengalaman? Sama sekali tidak. Sama sekali enggak ya? Sama sekali tidak pernah ada yang mengejek atau sinis atau apapun atau berpandangan heran, enggak sama sekali enggak ada. Sosok Saiful Bahri saat remaja seperti apa? Suka membaca, trial error, eksperimen gitu ya, Pak ya? Trial error, punya keluarga tapi motor punya bapak yang sudah lama ada di gudang, saya keluarkan. Saya gunakan untuk trial error. Lebih tepatnya sejak kapan mulai mengotak-atik kendaraan yang ada di rumah? SMP kelas 2. SMP kelas 2 sudah. Dari mana mendapatkan informasi untuk mengotak-atik kendaraan itu dulu kalau masih ingat, Pak? Dari mimpi. Dari mimpi? Iya, hidup ini mimpi kan, yang harus direalisasikan. Kita dalam keadaan bangun itu boleh bermimpi kok. Jadi gini, kalau saya diem, itu seandainya saya naik motor, saya harus begini, ini harus dikasih roda di sini,
Itu mimpi namanya. Jadi SMP kelas 2 itu sudah angan-angan, mendapat imajinasi angan-angan seperti itu mimpi namanya. Oke. Kemudian siapa yang waktu itu menuntun Bapak untuk Pak Le, dari paman. Paman saya itu seorang tukang las dan dia bisa menerjemahkan ide yang saya punya. Akhirnya matching. Dari terjadi satu kerjasama. Mencoba terus gitu ya Pak ya, dari SMP kelas 2. Ya. Dari SMP kelas 2 waktu itu berapa kali Bapak harus melakukan uji coba begitu? Tidak terhitung Mas, berkali-kali dan gagal. Namanya trial error, banyak errornya. Kegagalannya waktu itu yang paling besar karena di apa yang ya banyak sekali. Motor itu kan tidak mudah ya untuk dikendarai. Mestinya kan saya bisa naik motor dulu baru membuat. Ini enggak, belum bisa naik motor buat motor. Memodifikasi motor itu Bapak belum bisa belum bisa. Okay. Jadi betul-betul nekat istilahnya. Betul-betul setelah berulang kali melakukan uji coba dan gagal gitu. Mencoba lagi dan gagal. Sempat mengalami masa jatuh dan merasa sudah tidak bisa lagi mewujudkan mimpi yang tadi Bapak. Sayangnya semua mimpi saya terwujud. Semua mimpi saya terwujud melalui usaha dan kerja keras. Iya. Mimpi punya istri ada, mimpi punya anak ada, mimpi menyekolahkan anak terwujud. Semua mimpi-mimpi saya terwujud. Mimpi bisa bermain gitar, saya pintar main gitar, ikut band. Oke, kapan-kapan boleh deh. Iya. Dicoba pakai gitarnya bisa, Pak. bisa. Oke. Anda tadi mengatakan awalnya karena mimpi begitu ya. Kemudian lebih tepatnya imajinasi. Imajinasi suatu saat saya juga ingin berkendara seperti yang lainnya begitu ya Pak ya. Betul, ya. Dari itu prosesnya berapa lama Pak sampai akhirnya terwujudlah kendaraan yang bisa Bapak gunakan? Itu sampai tahun saya memproduksi untuk umum itu 92. Bapak memproduksi untuk umum, tapi untuk kendaraan Bapak sendiri waktu itu? Oh ya SMP, SMA, kuliah menggunakan produk sendiri. Tapi selalu mengalami gagal. Perbaikan Ya, begitu perbaikan. Ya? Oke. Setiap kali membuat tidak sama dengan kemarin. Oke. Kalau tadi Bapak bilang produk Bapak ini akhirnya dipublikasikan begitu ya, sehingga masyarakat yang juga memiliki keterbatasan dan sama seperti Bapak juga akhirnya bisa merasakan berkendara begitu. Iya. Itu tepatnya dari tahun 92, itu siapa yang pertama kali memperkenalkan produk Anda ini? Bukan memperkenalkan Mas, memperkenalkannya Getok Tular. Oh, justru karena ada teman yang tahu. Seperti multi level gitu. Getok Tular dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga gitu. Awalnya jadi, pelanggan Bapak pertama itu teman sendiri. Namanya Ibu Isnawati, guru di SLB di Surabaya. Ibu Isnawati. Pada saat itu masih ingat tidak Pak jenis kendaraan yang dimodifikasi untuk Ibu motor V75 Yamaha bebek V75. Harganya 500.000. 500.000 pada saat itu. Pada saat itu. Oke. Untuk setiap orang pasti memiliki keterbatasan yang berbeda-beda ya Pak. Betul. Ya? Untuk Ibu Isnawati waktu itu kasusnya seperti apa? Kasusnya dia gini. Dia punya 2 anak. Sekolah di SD yang berbeda. Oke. Dia langganan becak. Becak itu 600.000 satu bulan, sementara gajinya Ibu Isnawati nggak ada 1 juta. Oke. Jadi hampir separuh gajinya itu hanya untuk becaknya anaknya itu, untuk sekolah karena jauh. Nah setelah saya berpikir sebaiknya kamu pakai motor aja, nanti belakang dibikinkan tempat biar 2 anak bisa duduk di situ. Masih bisa ya. Oke. Terus akhirnya untuk antar jemput anak itu pakai motor yang seharga 500.000 itu. Oke. Sehingga ngirit 600.000 satu bulan bisa ditabung karena adanya motor jelek itu tadi. Oke. Pada saat itu masih ingat tidak Pak berapa biaya yang akhirnya diberikan untuk perbaikan motornya itu tadi? Enggak. Bapak tidak mematok harga? Dulu enggak, sekarang matok saya. Awal-awal dulu? Awal-awal enggak. Jadi habis berapa ya kita komunikasikan gitu aja. Oke, baik. Pak Bahri, nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya, tapi kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, jika Anda ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya-tanya kepada Pak Saiful Bahri, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, kembali lagi bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami dan masih bersama Bapak Saiful Bahri dan kami masih membahas tema kreasi bagi kaum difabel. Bagi Anda yang ingin bertanya-tanya kepada Pak Saiful Bahri, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 59654. Ya, Pak Bahri, kalau tadi Anda bilang Anda belajar ini dari paman begitu ya. Kemudian Anda mencoba untuk membantu rekan-rekan Anda yang juga memiliki keterbatasan fisik ya. Sampai dengan saat ini masih ingat nggak Pak berapa total kendaraan yang sudah Bapak modifikasi sehingga untuk motor? Untuk motor? Itu saya tahu pasti karena saya catat ya. Nama, alamat, pekerjaan, nomor HP. Sekitar 68. Dari Ada tahun 92. Dari tahun 92 sampai sekarang ya. Untuk roda 4? Untuk roda 4 ukuran belasan lah. Saya nggak mencatatnya soalnya. Oke. Tapi untuk motor saya catat betul itu. Oke. Dari tahun 92 kendaraan Bapak ini sempat diuji cobakan ke Dinas Perhubungan atau apa untuk kelaikan gitu Pak? Tidak ada. Jadi ada. itu harus ada inisiatif dari pihak kita sebetulnya untuk memohon satu dinas terkait agar produk kami itu dinyatakan halal dinaiki di jalan raya. Halal dinaiki di jalan raya kalau sudah. Pak Bahri, ada penelpon yang ingin bergabung, ditahan dulu. Kita sapa pemirsa di rumah. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan Ibu siapa? Iya. Bisa agak diperkeras volumenya, Ibu? Terputus ya? Oke. Ibu Nelis nanti dicoba menghubungi kembali ya Ibu ya. Sepertinya masih ada kendala di teknik. Dilanjutkan lagi Pak, sempat dilakukan uji coba atau Bapak justru malah menawarkan diri untuk monggo kendaraan saya ini coba tolong dicoba begitu. Sebetulnya saya menawarkan diri, tapi kan institusi mana sih sebetulnya? Kalau itu Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan bagian mana? Apakah Dinas Lalu Lintas Angkutan Darat atau angkutan laut? Kami sendiri juga nggak tahu. Mestinya dari pihak negara kan, loh kok ada motor aneh di jalanan? Layak nggak itu? Kan mestinya dipanggil ya. Siapa yang buat gitu? Tanggung jawab nggak di jalanan? Nanti jangan-jangan mencelakakan orang. Nah mestinya kan ada pihak terkait yang menguji. Ya lanjutkan Pak. Saya lanjutkan. Justru pihak UCP, United Cerebral Palsy, dari UGM Yogyakarta, kerjasama dengan NGO dari luar negeri, itu malah mengundang kami untuk menguji coba kendaraan kami. Kapan itu tepatnya Di Sidoarjo, kira-kira 6 bulan yang lalu. Oke. Kita tahan lagi Pak, kita terima dulu penelpon di rumah. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Masih ada gangguan teknis sepertinya. Oke. Nanti dicoba lagi ya, Ibu atau Bapak yang di rumah yang tadi mencoba menelpon kami. Dari 6 bulan lalu diuji cobakan dari UGM dan juga UNC tadi. United Cerebral Palsy. Itu mereka merekomendasikan bahwa produk kami layak. Atas beberapa kali apa saja yang dicoba waktu itu Pak? Ya kecepatannya, yang kemampuan remnya, ya konstruksi, desain apa itu namanya suspensinya, diameter asnya, lebar rodanya dan sebagainya. Itu semuanya diukur ya. Itu yang ukur dan yang menguji coba bukan orang cacat, orang normal. Anak-anak SMK sama anak-anak UGM. Itu bagaimana bisa awalnya pertemuan dengan teman-teman dari UGM itu Pak? Nggak sengaja juga ya, awalnya saya lupa juga, nggak ingat awalnya. Tapi namanya Mas Wiwit dari UCP. UCP itu memproduk alat bantu, alat mobilitas untuk penyandang cacat. Memproduk kursi roda yang saya pakai itu buatan UCP. Berarti Anda pada saat tahun 92 sampai akhirnya total ada 68 motor itu kendaraan yang masih belum diuji cobakan ya? Kok berani Pak Bahri? Loh kalau saya tidak berani, kalau saya menunggu negara, goodwill dari negara, kapan saya bisa maju? Negara tidak peduli dengan kaum difabel? Bukan tidak peduli, kami ini
jumlah kecil, sementara yang perlu diperhatikan negara mungkin masih banyak. Jadi kami dianggap tidak ada. Kami ini golongan kelas 3, Mas. Kalau kita berpikiran gender, Anda laki-laki itu kan kelas 1. Sedangkan perempuan kan kelas 2. Kami makhluk kelas 3, Mas. Sedikit naik di atas kambing. Kambing kan makhluk kelas 4. Kenapa Anda ya, bisa kalau berpikiran gender, ya, memisah-misahkan. Itu selama ini manusia. Anda mendapatkan perlakuan yang ya karena jumlah kami sedikit dan peran kami dianggap tidak ada, jadi kami harus eksis, tidak boleh minta-minta pada negara. Kita harus eksis dari dalam diri. Kalau minta-minta, kapan saya bisa maju? Baik, dari 6 bulan yang lalu sampai akhirnya sudah dinyatakan laik gitu ya Pak ya, kendaraan Anda. Perasaannya waktu itu apa yang dirasakan setelah perjuangan sekian tahun? Ya, satu kepuasan bahwa ada semacam pernyataan bahwa kendaraan yang kami buat, yang membuat motor roda 3 tidak hanya saya. Sekarang ini ada namanya Mas Purnomo, itu teman dalam satu organisasi DMI, Disable Motorcycle Indonesia, yang ada di Keputih, Sukolilo. Itu juga memproduk motor roda 3 untuk penyandang disabilitas. Purnomo itu sendiri juga seorang penyandang disabilitas. Mas Purnomo itu sendiri. Kalau di Jawa Timur sendiri Pak, apakah ada satu organisasi yang menaungi teman-teman yang memiliki keterbatasan? Ada. Disable Motorcycle Indonesia. Jadi kelompok penunggang roda 3. Itu ya. Jadi penyandang disabilitas, bukan difabel ya. Disable ya. Cacat. Kalau difabel, different ability. Ada penelpon lagi Pak, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam Ibu. Masih gangguan ya sepertinya. Mohon maaf, ada sedikit gangguan Bapak atau Ibu yang di rumah yang ingin bergabung. Mungkin bisa dicoba lagi di segmen selanjutnya. Pak, untuk tadi Bapak bilang sekarang mungkin kepuasan ya setelah akhirnya keberadaan Bapak, eksistensi teman-teman juga akhirnya ada yang memperhatikan begitu ya. Ketika masih belum ada yang memperhatikan Bapak, pada saat di jalan raya dengan menggunakan kendaraan yang berbeda ini, apakah Bapak mendapatkan diskriminasi atau perlakuan yang tidak baik dari pengguna kendaraan yang lainnya? Tidak. Di jalanan umum kami mendapat satu penghormatan yang layak. Di jalanan umum. Tapi aneh. Anehnya kenapa? Di tempat-tempat parkir khusus kami tidak mendapatkan pelayanan dan penyikapan yang layak. Contoh. Seperti apa itu Pak? Istri saya melahirkan di Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Tempat parkir motor waktu itu jauhnya lebih dari 600 meter. Waktu itu tahun 97. Kami parkir di dekat istri saya melahirkan, tidak boleh oleh satpam. Pak, parkirnya di sana Pak. Terus saya mau ke sana, naik apa Mas? Saya pakai krek. Saya tidak tahu kata pimpinan harus di sana. Nah itu yang saya merasa ya Allah. Mungkin masih saya bukan manusia di sini. Ada oknum-oknum yang masih belum menyadari begitu ya Pak ya? Saya nggak menyalahkan si security enggak. Tapi kebijakan secara umum di rumah sakit itu sangat tidak manusiawi sebenarnya. Kalau sampai melarang orang cacat parkir di dekat pasien yang menjadi tanggung jawab si cacat. Itu tidak manusiawi sama sekali. Kalau kami ini jalan 20 meter aja udah capek Mas. Karena biasa pakai kursi roda. Sedangkan motor nggak mungkin membawa kursi roda kami. Kalau cerita dari teman-teman di daerah yang ada di Jawa Timur, Pak Bahri, apakah juga banyak mengalami diskriminasi yang sama? Begitu? Sama. Jadi teman di Surabaya namanya Mas Sakur itu mendapatkan diskriminasi di stasiun Gubeng.
Oke, baik. Diceritakan nanti ya Pak ya di segmen selanjutnya karena kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, jika Anda masih ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami, dan kami masih membahas satu tema yang berkaitan dengan kreasi bagi kaum difabel. Kalau tadi sempat dikoreksi sama Pak Bahri, disabel ya Pak ya? Disable. Oke Pak, untuk setiap kendaraan yang Bapak modifikasi dari teman yang ingin minta bantuan ke Bapak itu, berapa lama proses untuk membuatnya itu Pak? Karena saya nyambi Mas ya, nyambi menjadi guru di pagi hari. Sedangkan siang sampai sore, kadang sampai malam, sehingga kurang lebih untuk motor itu butuh waktu 2 bulan. 2 bulan. Sedangkan untuk mobil kurang lebih 1 minggu. Oke, lebih cepat mobil. Lebih cepat mobil. Oke, untuk kegiatan Bapak sebagai seorang pendidik begitu ya, Bapak sudah berapa lama mengajar Pak? Tahun 92 saya mulai masuk. Oh, enggak, 92 itu diangkat menjadi pegawai negeri. Oke. Saya mau ngajar mulai tahun 87. Dari tahun 87 di tempat yang sama? Tidak, berpindah-pindah. Dari Terakhir? kampung di Ngawi, di Oke. SMP Al-Islam, terus di YPAC Surabaya, baru di SLB Tunarungu ini di Sidoarjo. Di Sidoarjo ini sudah berapa lama Bu mengajar? Sidoarjo tahun 92 saya masuk Sidoarjo. Lebih tepatnya apa yang Bapak ajarkan di sekolah itu? Hard skill. Kemampuan Ya. untuk Jadi ngelas hard skill kayak gitu seperti ya? las, painting, painting mobil, helm, motor, sanding sealer untuk kayu, ada pertukangan, mebel, Banyak ya? listrik sederhana. Dari mana Bapak bisa mendapatkan kemampuan itu semua? Berani, Keberanian modalnya? berani mencoba, berani mencoba dan salah, pasti itu. Jadi nggak takut salah ya? Nggak takut salah. Karena dari kesalahan itu akhirnya akan menghasilkan sesuatu Dan yang itu lebih baik. saya tularkan pada anak didik saya. Kamu jangan pernah takut salah. Dari salah itu kamu akan jadi bisa. Reaksi murid-murid Bapak ketika mendapatkan pembelajaran dari Bapak sendiri, apakah mereka begitu antusias atau gimana? Atau ada yang mentalnya sempat jatuh begitu? Gimana kalau menghadapi murid yang seperti itu biasanya Pak? Gini Mas ya, keberadaan saya di sekolah itu, saya ada saja sudah memotivasi anak-anak. Mereka melihat sosok Pak Bahri dari sisi yang mana? Dari kemauannya yang nggak pernah surut. Itu ya, menjadi panutan mereka. Murid-murid Bapak? Contoh. Oke. Saya kasih contoh. Jadi anak-anak yang Kita coba angkat dulu penelpon begitu. Pak Bahri. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya, selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa? Di mana? Jalan Kebak, 87. Mohon maaf, bisa diulangi Ibu? Ibu Leni, Jalan Kebak, 87. Ibu Leni, silakan Ibu Leni. Iya, mau nanya alamatnya Pak. Siapa? Pak Bahri. Bahri. Oke. Hanya itu saja Ibu? Iya. Oke. Terima kasih Ibu Leni atas waktunya bersama kami. Selamat malam. Pak Bahri, ada yang tanya alamat Pak Bahri di mana ini? Mungkin ada keluhan yang ingin disampaikan ke Pak Bahri mungkin? Ya. Saya tinggal di Gria Permata Hijau, Blok V, Victor, Ya. nomor 14, Wedoro Kelurah, Candi, Sidoarjo. Diulangi sekali lagi mungkin Ya, Pak. jadi Biar Gria Permata Hijau, Gria Permata Hijau, Blok V, Blok V, Victoria, nomor 14, nomor 14. Desa Wedoro Kelurah, Oke. Kecamatan Candi, Sidoarjo. Oke, itu tadi Bu Leni jawaban dari Pak Saiful Bahri. Semoga sudah sempat mencatat ya, Ibu Leni. Oke, Pak Bahri, tadi ada yang ingin diceritakan soal muridnya. Contoh bentuk motivasional ya. Karena segala perbuatan itu harus dilandasi dengan motivasi. Kalau tidak ada motivasi, ya dikerjakan, setelah itu ditinggal. Pasti. Tapi kalau anak itu termotivasi, dikerjakan terus-menerus sampai tuntas. Satu contoh. Anak yang sudah saya ajari jaringan listrik sederhana di papan
di alat peraga, dan dia sudah menerapkan apa ya, pengaman yang bagus. Jadi pengamanannya, karena bekerja dengan listrik harus menggunakan safety ya, biar nggak strom dan meninggal. Dia sudah pinter. Saya suruh naik ke atas untuk mengganti bola lampu atau memperbaiki fitting yang rusak. Dia nggak mau, nggak mau, nanti ke strom, mati. Dari situ saya yang cacat ini narik meja dikasih kursi taruh lagi kursi, dan saya naik ke atas dan saya membetulin lampu. Anak saya melihat, mungkin ya Allah, Pak Iful kok kecik kendeli. Terus kesimpulannya, Pak Iful aja berani, masa saya tidak berani? Oke, kita sapa lagi pemirsa di rumah Pak Syaiful. Halo, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak Edi Tursilo Pasuruan. Pak Edi dari Pasuruan. Iya. Pak Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau mobil itu paling lama itu untuk dimodifikasi itu tahun berapa? Oke. Lalu Pak, ada lagi? Untuk modifikasi mobil, untuk mobil yang mungkin paling usia mobil itu paling tua tahun berapa yang bisa dimodif? Oke. Oh ya. Oke, itu saja Pak. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Sampai ketemu lagi Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo dijawab Pak Edi ini. Ini kami itu pantas untuk mengucapkan terima kasih pada Pak Edi yang barusan telepon, memang kami kenal. Siapa beliau ini Pak? Beliau ini seorang pegawai PU ya, tapi mempunyai sense of belonging, mempunyai rasa kepedulian terhadap penyandang disabilitas yang luar biasa. Beliau tinggal di Pasuruan, beliau sebagai sesepuhnya DMI Pasuruan, Disable Motorcycle Pasuruan. Jadi saya nggak heran kalau Pak Edi nanya-nanya tentang modifikasi, bukan untuk beliaunya sendiri, tapi untuk anak asuhnya yang begitu banyak yang berada di Pasuruan. Jadi Pak Edi, mobil itu tidak dibatasi tahun berapa. Yang penting mobil itu mesinnya masih bagus, kaki-kakinya masih bagus, understyle masih bagus, jadi sistem rem, sistem kemudi, sistem penggerak masih bagus, semuanya bisa dimodifikasi. Itu ya? Semua bisa dikendarai oleh orang cacat dan penyandang stroke. Karena akhir-akhir ini itu user pengguna kami itu tidak hanya penyandang cacat, tapi juga orang yang usia muda sudah terkena stroke. Itu stroke, ya? Kaki kiri, tangan kiri, kaki kiri. Kita sapa lagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, Pak Bahri. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ari Mas di Surabaya. Silahkan Bapak, pertanyaannya. Iya. Lalu Pak Saiful Aris Pak dari Jaringan Disabilitas Jawa Timur. Pak Aris. Iya. Pak, ada yang ingin disampaikan? Iya. Hanya mohon kiranya apa yang disampaikan ataupun hasil karya, memang saya sangat tahu dan percaya dengan guru saya yang satu ini. Dan masalah pekerjaan saya juga ini yang menjadi tantangan kita bersama saat ini, di mana setelah pengurusan adanya SIMD, kemudian sekarang teman-teman sudah mulai paham mengenai kendaraan disabel. Cuma tinggal sosialisasi ataupun semacam agak dipercepat Pak. Ya, marketing terhadap keberadaan kendaraan disabel Pak. Jadi ini mungkin malam hari kita diskusikan bersama. Baik. Itu saja Pak Aris? Itu saja. Ya, terima kasih Pak atas waktunya bersama kami.
Pak Bahri, kita jeda dulu, kita lanjutkan nanti perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, jika Anda masih ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami. Dan terakhir, sebelum kita closing segmen tadi, Pak, ada penelpon dari Surabaya. Monggo dikomentari Pak Bahri. Memang marketing Mas ya tadi ya. Kami bukan sebuah badan usaha yang berorientasi pada profit. Bukan. Okay. Jadi sisi marketing jelas lemah. Ya paling banter itu di Facebook memang, yang dari ujung pandang, dari Papua, dari NTB, Jakarta, ya. Jadi sosial medianya melalui Facebook. Melalui Facebook. Itu atas nama Saiful, Bapak sendiri. Oke. Jadi pengguna kami sampai keluar pulau. Paling jauh di mana, Pak? Di kalau kiri ujung pandang. Ujung pandang ya. Ya. Oke. Untuk produk-produk yang sudah Bapak keluarkan begitu ya untuk pelanggan Bapak ini, perawatannya seperti apa, Pak? Apakah mereka merawat sendiri atau akhirnya masih harus kembali lagi ke Bapak atau gimana? Nah, jadi kebetulan orang yang bisa memodifikasi motor roda 3 itu tidak hanya saya, tapi juga saudara Purnomo yang ada di Surabaya. Kalau di Jawa Timur ada berapa, Pak, orang yang bisa di Jawa Timur? Yang sering muncul dan saya kenal ya hanya saya sama Mas Purnomo. Itu ya. Tapi seluruh bengkel-bengkel umum bisa sebenarnya memperbaiki. Bisa, ya? Untuk maintenance rutinnya bisa di bengkel-bengkel umum. Oke. Tidak harus kembali ke kami. Oke. Kalau yang saya tahu SIM itu ada SIM A, B, C. Kemudian untuk SIM untuk kaum disabel seperti Bapak ini menggunakan SIM apa, Pak? Ya, itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya. Itu diatur bahwa penyandang disabilitas itu menggunakan SIM D. Jadi definisi SIM D di situ adalah kalau SIM C itu SIM untuk kendaraan roda 2. Kalau SIM A, SIM untuk kendaraan roda 4 dengan cc 1.500 ke bawah. Lah, kalau SIM D itu pengertiannya beda. Apa di dalam? SIM surat izin mengemudi untuk penyandang disabilitas dengan kendaraan modifikasi. Jadi tidak berbunyi roda. Tidak baik itu roda 2, roda 3, roda 4, mobil. Jadi SIM mobil maupun SIM motor untuk difabel, untuk disable itu D. SIM D. Ya. Sekarang Bapak punya SIM atau belum ini sekarang? Sudah punya SIM D. Barangkali bisa di close up. Sejak kapan Bapak punya SIM ini? Ini tanggal Coba diperlihatkan lagi, Pak. Di kamera. Tahun 2012. Tahun 2012 Bapak mengantongi SIM. Setelah berapa tahun tidak punya SIM? Ya puluhan tahun, Mas. Puluhan tahun. Kami pengemudi liar. Kalau ada rahasia semacam kami, itu? Saya tidak takut rahasia, Mas. Yang lebih ditakutkan adalah? Yang lebih saya takutkan adalah hak-hak kami di jalan hilang. Contoh, kami ditobrok oleh bis. Setelah disidik oleh polisi, ternyata ujung-ujungnya nggak punya SIM. Saya kalah, Mas. Tidak dapat kompensasi apapun dari pihak perusahaan otobus maupun jasa marga. Hak kami hilang. Setelah puluhan tahun tidak memiliki SIM sampai akhirnya tahun 2012 ada SIM untuk kaum disabel. Itu apa saja perjuangannya sudah dilalui? Itu kerja keras dari teman-teman DMI, Disable Motorcycle, untuk mengadakan satu pressure tekanan kepada jadi memang pihak. Harus berupa tekanan ya? Harus. Memang di negara kita kalau kita menginginkan sesuatu yang legal formal harus ada pressure. Tapi pressure kami cantik. Ditahan lagi Pak Bahri, kita sapa dulu pemirsa di rumah. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, silakan Bapak. Hadi dari Surabaya. Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Sayang sekali terputus.
Dicoba lagi ya Pak Hadi ya. Oke. Apa dilanjutkan lagi Pak terakhir tadi? Apa namanya? Jadi setelah kami- perjuangan itu DMI Waktu Hari Penyandang Disabilitas Internasional, Oke. penyandang disabilitas seluruh Jawa Timur berkumpul di BK3S Jawa Timur. Di sana kita ngumpul terus keliling kota dengan menggunakan motor kendaraan roda itu, 3 modifikasi itu. dan kita membuat spanduk-spanduk tentang tuntutan SIM D, tuntutan diterbitkannya SIM D. Oke. Kapan Padahal itu Pak? undang-undangnya 2011. Padahal undang-undang sudah tertulis ya. Undang-undangnya sudah ada, tapi peraturan Kapolri belum ada. Oke. Undang-undang itu hanya menjadi macan ompong kalau tidak ada peraturan pemerintah. Oke. Dalam hari ini ada Kapolri, peraturan Kapolri. Belum ada. Bapak Terus- dan juga teman-teman pada saat itu 2011 merasa Pressure di Shooting TV, dari berbagai Baru dapat perhatian. stasiun, dari pihak Mabes, oke. telepon ke Polda, itu teman-teman penyandang cacat kok pada demo ada apa? Siap dan minta SIM katanya. Loh kalau dibuatkan siap dan aturannya belum ada, ya langsung dibuatkan peraturan Kapolri untuk menelurkan untuk pihak Polres menerbitkan SIM D itu nggak ada juklak dan juknisnya. Tapi begitu ada aturan yang turun dari Polda Jatim ke seluruh Polres di Jawa Timur, Oke. terbit semua di seluruh Jawa Timur. Sekarang teman-teman Di disabilitas seluruh di Jawa Timur sudah memiliki SIM. terbit, ya. Kalau di daerah lain atau Bapak Di daerah pernah lain mengetahui seperti Pemalang belum, Solo iya belum, masih belum merata ya di seluruh Indonesia? apalagi di luar Jawa. Oke. Padahal undang-undang itu untuk seluruh negeri ini, tidak hanya untuk di Jawa Timur, Oke. tapi yang paling bagus di Jawa Timur. Oke. Setelah perjuangan Bapak ini akhirnya terwujud. Saya ralat, bukan Oh perjuangan ya, saya, DMI. perjuangan Disable Motorcycle. Oke, saya koreksi DMI. Setelah perjuangan rekan-rekan dari DMI sudah dikabulkan, apa rasanya pertama kali ketika memiliki SIM waktu itu? Ya, namanya menjadi legal formal, Mas. Sampai biasanya pacaran terus akad nikah pakai surat nikah. Bebannya tambah angkat ya, Pak, ya? Seneng kredibilitas Anda diakui. Oke, terakhir mungkin Pak Bahri, dengan apa yang sudah Anda capai saat ini, untuk teman-teman yang di luar sana yang masih tidak memiliki keberanian atau motivasi masih kurang, merasa minder gitu, apa pesan Anda untuk teman-teman Anda yang ada di sana yang kebetulan menyaksikan acara ini? Minder itu alasannya apa sih? Saya nggak tahu ya. Positive thinking kali ya. Oke, Dalam bahasa Arabnya husnudzon, oke, berprasangka baik. Karena orang minder itu pasti negative thinking, berprasangka buruk, sehingga dia minder. Kalau kita selalu berprasangka baik, insya Allah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. oke. Itu. Baik, itu baik. Pak Bahri, saya masih tahan Bapak di sini Iya. karena setelah ini ada teman-teman dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, di mana teman-teman ini baru saja menghasilkan, maksud saya SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo yang baru saja menghasilkan satu buah kursi roda yang bagaimana bisa dimodifikasi sehingga kursi roda ini bisa juga berdiri. Seperti apa? Di segmen selanjutnya, jadi tetaplah bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami. Bagi para lansia atau mungkin juga kaum disabel, kesulitan berdiri merupakan masalah tersendiri. Karena tergerak untuk memudahkan para lansia dalam beraktivitas sehari-hari, siswa SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo merangkai alat bantu berdiri yang diberi nama Posweg atau Power Stand Up Wheelchair. Jenis kursi roda yang umumnya hanya untuk duduk, kini diciptakan bisa untuk berdiri bagi penggunanya. Untuk mengoperasikannya, alat yang mirip kursi roda ini disambungkan dengan joystick. Bahkan, lansia mampu berdiri untuk mengambil benda yang tinggi. Ketiga siswa yang berprestasi ini adalah Habis Ahmad Al-Mutawakil, Bob Maulana, dan Prasetyo Langgeng. Kesemuanya siswa kelas 2 SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo.
Hasil karya kerjasama ketiganya bahkan menjadi juara kedua dalam ajang Lomba Cipta Elektronika Nasional dalam kategori Applied Elektronik pada 24 hingga 25 Mei 2014 yang lalu di Surabaya. Dibutuhkan waktu 2 bulan untuk melakukan riset dan melakukan serangkaian percobaan hingga akhirnya terciptalah Poswek ini. Alat ini diciptakan untuk pengguna yang kekuatan fisiknya lemah, dan keamanan alat ini juga dilengkapi dengan pengaman kaki, pinggang, dan dada yang bertujuan untuk mengurangi kecelakaan kecil. Dari mana inspirasi pembuatan kursi roda berdiri ini? Kendala apa saja yang mereka alami saat proses pembuatannya? Dan kira-kira berapa biaya yang mereka butuhkan untuk menghasilkan karya ini? Semuanya akan dibahas malam hari ini di Lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, kembali bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, dan saya sudah bersama dengan narasumber saya yang kedua, yaitu teman-teman dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Edwin Aditya. Edwin ini adalah pembina ya dari teman-teman yang apa namanya timnya ini? Tim Recto Indonesia. Oke, baik. Kemudian ada juga Ahmad Habib Al-Mutawakil. Habib, apa kabar Habib? Baik, Habib di sini adalah ketua tim ya? Iya. Ketua tim ya, oke. Kemudian ada juga Bob Maulana. Apa kabar, Bob? Baik ya? Oke, terakhir ada Prasetyo Langgeng. Baik kabarnya? Baik. Oke. Saya langsung ke teman-teman dari Smamda. Mungkin bisa diwakilkan sama Mas Edwin nih. Ini awal bergabungnya teman-teman tiga ini Mas Edwin yang membentuk atau bagaimana, bisa diceritakan ke pemirsa di rumah? Jadi di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo itu ada ekstrakurikuler robotika. Robotika, oke. Jadi teman-teman yang masuk ke situ biasanya ikut lomba. Setiap lomba. Nah, ini ke teman-teman waktu dulu ini sebelumnya kompak satu tim kita yang milih. Jadi mereka yang milih sendiri itu. Satu tim 3 orang. Terus kemudian setelah itu kita memikirkan suatu proyek buat ikut lomba. Kebetulan lombanya lomba cipta elektronika. Jadi kita bikin alat yang bisa aplikatif buat masyarakat. Oke, lombanya itu di bulan Mei yang lalu ya? Iya, di bulan Mei. Kalau timnya ini sendiri terbentuknya kapan? Terbentuknya sekitar 2 bulan sebelum lomba. 2 bulan sebelum lomba. Iya. Saya ke Habib. Kata Mas Edwin tadi, kalian terbentuk atas keinginan kalian sendiri begitu ya? Kira-kira apa yang membuat Habib sebagai ketua tim memilih Bob dan juga Prasetyo waktu Bob terbentuknya tim ini? Ya, kita juga memiliki tujuan yang sama. Kita ingin mengikuti lomba yang sama, dan kita juga kita mencari teman yang dapat bisa diajak kerjasama, sehingga kita dapat menghasilkan suatu karya yang kita ingin. Sudah berapa lama sih kalian saling kenal ini sampai akhirnya bergabung di satu tim ini? Dari awal saya masuk Recto, kita sudah saling kenal satu sama lain. Oke. Masuk ekstra robotika. Sebelumnya masing-masing dari kalian ini kan tergabung di ekstrakurikuler tadi ya? Benar Edwin ya? Sudah bisa menciptakan apa saja? Dijawab satu-satu. Dari Habib dulu. Sebelum tergabung sebagai tim, sebagai individu, kalian sudah bisa membuat apa waktu itu? Kami juga sering mengikuti lomba-lomba lain. Dan beberapa di antaranya juga robot rescue untuk penyelamatan, dan transporter juga. Itu masih juga sebagai tim ya? Tim ya? Iya. Oke, itu tadi dari Habib. Kalau dari Bob, apa saja yang sudah pernah diikuti? Kejuaraan apa saja? Yang kejuaraan yang saya ikuti itu ada salah satunya di ISRO, International Islamic School Robotic Olympiad, yaitu di Bandung tahun 2013 kemarin. Itu saya membuat suatu robot, yaitu sumo robot, yaitu robot yang bertanding dorong-dorongan, ya yang menang yang bertahan di arena. Yaitu waktu itu kamu dapat juara berapa? Alhamdulillah pada waktu itu saya mendapatkan juara ketiga, peringkat ketiga. Ya. Oke. Terakhir, Prasetyo? Saya mengikuti 2 perlombaan. Yang pertama Pesta Rakyat Fisika. Itu alhamdulillah kita belum dapat juara.
sebagai peserta. Yang kedua di ISRO, International Islamic School Olympiad. Oke. Waktu itu saya mendapatkan juara 1 sama 2. Yang pertama Juara 1 dan 2 ya. lomba mission challenge. Oke. Robot itu berguna untuk memindahkan barang ke tempat satu ke tempat lainnya. Memindahkan barang begitu ya? Ya, dengan cara mendorong. Oke, baik. Oke, Mas Edwin, untuk karya terakhir dari tim Recto Indonesia ini bisa dijelaskan apa alat yang ada di samping kiri itu? Apa namanya? Kemudian seperti apa? Cara kerjanya seperti apa? Di alat yang di sebelah kami ini namanya Postweg. Jadi kepanjangannya Power Stand. Oke. Ya. Ini bisa apa saja alat ini? Jadi alatnya ini sebenarnya pengembangan dari kursi roda yang biasanya, cuman kita tambahin fitur yaitu yang pertama bisa berdiri. Mungkin bisa dicoba diperagakan. Bob mungkin bisa bantu Bob? Atau langgeng? Gak usah? Ya, 2 orang. Oke. Ya. Baik, bisa berdiri dan juga... Kemudian yang kedua itu bisa dikontrol lewat remote control. Jadi bisa gerak ke maju, mundur, ke kanan, ke samping. Jadi semuanya menggunakan satu alat itu ya, joystick itu ya. Semua pengaturannya dari situ semua. Ya, semua di situ. Oke, baik. Pak Bahri, kalau melihat rekan-rekan dari Smamda ini seperti apa komentarnya? Dijawab nanti ya Pak Bahri ya, karena kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, jika Anda masih ingin bergabung bersama kami, bertanya-tanya dengan teman-teman dari Smamda Sidoarjo atau mungkin dengan Pak Bahri, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 554. Lobby akan segera kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami. Pak Bahri, kalau melihat hasil karya teman-teman dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo ini, apa komentar Bapak melihat ini? Subhanallah. Karena ini karya tidak marketable. Tahu maksud saya? Iya. Karya ini kalau diproduksi dalam jumlah besar, itu penggunanya sedikit. Kalau berorientasi pada profit, itu sedikit sekali uang yang diperoleh anak-anak ini. Tapi yang bernilai yang bernilai dari sini adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Mereka bermanfaat untuk orang lain yang notabene orang lain itu penyandang disabel. Luar biasa. Jadi Anda berbuat itu tidak berorientasi pada materi, tapi pada sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaannya. Kemanusiaan karena apa? Kursi roda di produk dalam jumlah besar nggak seperti Mio atau Vario, Mas. Yang laris manis. Ini enggak. Tapi kami sangat berterima kasih sebagai disabel yang ada di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas jerih payah, pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan anak-anak ini. Oke. Anak baru kelas 1 SMA sudah punya kelas 2 juga kepedulian yang tinggi. Oke. Termasuk bapak gurunya. Oke. Saya ke Edwin kalau gitu. Edwin, awal membentuk tim ini 2 bulan yang lalu dan akhirnya tercetus ide untuk membuat karya seperti ini. Ini dari mana idenya? Inspirasinya datang dari mana? Kenapa membuat alat untuk kursi roda berdiri ini? Jadi apa waktu itu yang menjadi inspirasinya? Jadi sebenarnya kalau misalnya dari tim kita itu mau ikut lomba, terbentuk tim dulu. Jadi kalau udah bentuk satu tim, saya bebaskan. Jadi misalnya satu tim itu kira-kira punya ide apa. Dan waktu dulu itu dari tim ini Habib coba berikan ide. Waktu itu kan lihat kakeknya temennya itu katanya cuman kursi roda. Terus kan kalau lihat orang kursi roda cuman duduk aja. Nah itu dia pengen punya ide sesuatu yang lebih gitu. Nah kira-kira apa? Nah itu selama 1 bulan kita diskusi dan akhirnya terbentuk alat ini. Oke, awalnya dari pengalaman dari kakek temannya Habib ya. Untuk proses awal sehingga akhirnya terbentuklah alat ini, 2 bulan waktu yang dibutuhkan atau berapa kali riset, berapa kali percobaan? 2 kali percobaan, ini yang versi yang pertama. Jadi kalau seluruhnya sekitar 2 bulan itu. 2 kita bulan. ngerjainnya, ya dari awal merancang mekaniknya sampai ke bentuk aslinya. Ada versi yang pertama ya, Edwin bilang. Ada berarti versi yang
lainnya? Versi Atau yang bagaimana? Jadi yang pertama itu awalnya cuman kursi aja biasa sama dudukan sama motor. Jadi belum sempat bisa berdiri. Kemudian yang versi yang kedua ini yang bisa berdiri. Oke, baik. Pada saat kalian mengikuti kompetisi yang lalu di bulan Mei yang lalu, itu ada berapa banyak kompetitornya dan kalian pada waktu itu memenangkan juara atau tidak? Juara 2. Juara 2. Ada berapa banyak pesertanya di kompetisi itu? Habib mungkin bisa dijelaskan. Mungkin sekitar 9 tim. Ada 9 ya, tim. sebelumnya itu kita juga ada seleksi terlebih dahulu. Baru setelah itu kita maju ke babak final itu. Itu di tingkat nasional ya? Tingkat nasional. Di mana waktu itu kompetisi? Di Surabaya? Di Surabaya, tepatnya 9 tim di itu dari mana saja? Dari seluruh Indonesia. Oke. Dari Palu juga ada. Oke. Kalau Surabaya. dari pernyataan juri waktu itu, apa yang menjadikan hasil karya kalian ini menjadi juara 2? Apa kredit terbaik yang diberikan dari juri untuk hasil karya kalian ini? Mungkin pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari untuk para kaum disabel sama para lansia juga mungkin sangat bermanfaat. Oke, baik. Setelah 2 bulan akhirnya terciptalah alat ini. Itu kendalanya apa saja pada saat proses perakitan mungkin, atau bisa dijelaskan bagaimana waktu itu? Ya, mungkin dari untuk pengendalinya, motornya kita cari dulu motor yang mungkin sesuai untuk beban yang dibutuhkan dalam itu. Kemudian mekanisme berdirinya juga kita, tapi alhamdulillah kita setelah berpikir panjang kita dapat membangun kursi roda ini seperti ini. Tadi Habib bilang untuk kemampuan menahan beban ya. Kira-kira untuk alat kalian ini berapa ya maksimal yang bisa ditahan oleh alat ini? Berapa bebannya? Kita beri batasan maksimal 70 kilo. Itu standar orang di Indonesia. Ya. Tapi mungkin kalau lebih sedikit juga bisa masih. Untuk nantinya ke depannya kalau misalkan ada yang membutuhkan dan bobotnya lebih dari 70 kilo, kalian bisa disesuaikan. Memungkinkan untuk membuatnya lagi ya. Oke, baik. Pada saat pembuatan ini kemarin, berapa dana yang kalian harus keluarkan untuk membuat ini? Edwin atau Habib yang jawab? Kita riset sama membuat ini sekitar 6 juta habis. Totalnya 6 juta? 6 juta sekitar. Itu duit dari mana? Duit kalian sendiri atau gimana? Kita juga dapat dukungan dari sekolah dan dari kita juga ada. Support dari sekolah, keluarga cukup besar ya terhadap apa yang kalian lakukan sekarang ya. Setelah pencapaian kalian di kompetisi yang lalu, juara 2, apa rasanya waktu itu ketika berhasil memenangkan juara 2 dengan karya kalian yang sebagai tim ini yang baru pertama ya? Iya. Apa rasanya waktu itu? Pasti senang, bangga dengan kita telah puas mendapat hasil yang baik dari usaha kita. Bisa dijelaskan tidak masing-masing dari kalian ini dalam membuat karya ini spesifikasinya di bagian apa saja? Mungkin Habib di bagian apanya, Bob di bagian apa, Prasetyo, peran masing-masing anggota di sini. Kita di sini saling bekerja sama. Jadi mungkin sebelumnya kita juga mendesain dulu mekanisme berdiri. Jadi kita saling bekerja sama. Jadi tidak ada pembagian ini. Kita mengerjakannya semua ya bersama-sama. Mungkin Mas Edwin bisa kasih gambaran mungkin dari ketiga teman-teman ini masing-masing memiliki kemampuan yang lebih di mana, Habib di bagian apa, kemudian Bob di apa, mungkin ada bisa dikasih gambaran ke saya. Kalau secara umum sih memang benar yang kemampuannya rata-rata semuanya sama. Kalau kemarin waktu saya awal-awal itu kemarin saya bagi misalnya Habib itu awalnya di bagian mekanisme. Jadi gimana caranya dia itu merancang awalnya itu. Jadi yang kemudian yang kedua itu Bob itu bagian ke elektriknya. Jadi yang bikin motornya terus bikin itu berdirinya itu Bob. Kemudian kalau langgeng ini bagian programnya. Jadi kan kalau misalnya joysticknya ditekan itu kan pasti dia kemana, itu bagian langgengnya.
Jadi seperti itu. Tapi berjalannya waktu kita belajarnya bareng-bareng. Belajarnya bareng-bareng ya. Kalian sudah menggeluti kegiatan robotik ini sejak kapan? Kalau saya dari SD saya Dari mengikuti SD ya? robotika ini. Ya. Apa yang waktu itu pertama kali membuat kamu tertarik dengan kegiatan robotik ini? Kan nggak murah ya? Apa waktu itu yang membuat kamu tertarik dengan kegiatan Jadi robotik? saya melihat robotika ini seperti kegiatan yang beda seperti pada umumnya. Kan biasanya mungkin futsal dan juga tidak menguras tenaga tapi banyak menguras otak juga. Gitu ya. Ya. Kalau Bob? Kalau saya mulai ikut robotika ini dari SMA. Dari SMA. Ya dahulunya sebelumnya motivasi untuk mengikuti robotika ini dari kakak, karena dulu kakak juga robotika. Nah itu lihat kakak suka robotika, jadi adiknya ikut juga kayak seperti itu. Oh, jadi inspirasinya dari kakak ya? Iya. Oke, Langgeng? Langgeng gimana ceritanya? Saya terinspirasi dari teman-teman waktu SMP. Oke. Dari SMP ya sudah Iya, mulai dari SMP. tertarik dengan kegiatan robotika ya? Iya. Oke. Untuk kalian ini masih pelajar kan kelas 1, kelas 2, untuk membagi waktu antara kegiatan belajar mengajar di sekolah dan juga kegiatan ekstra ini, bagaimana pengaturan waktunya? Jadi kita waktu pelajaran berlangsung, jam belajar berlangsung, kita tetap belajar seperti biasa. Baru kita setelah pulang sekolah baru kita mengerjakan robot Oke, kita, ya. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya, tapi kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, jika Anda ingin bergabung bersama teman-teman dari Smamda Sidoarjo dan juga Pak Bahri di sini, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami. Ya, saya lanjutkan lagi pertanyaan ke teman-teman dari Smamda Sidoarjo. Untuk alat ini, kursi roda yang bisa berdiri ini pirantinya seperti apa saja yang dipakai? Bisa dijelaskan? Saya? Mas Edwin mungkin? Jadi yang awalnya kita punya kursi roda asli. Jadi kursi roda yang standar. Kemudian kita tambahin di sini ada 3 motor. Jadi, ada 3 motor. Ya, jadi 2 motor buat penggerak, jadi seperti mobil anggapannya, buat roda belakang. Kemudian yang ketiga itu motor, namanya motor linier. Itu fungsinya buat menaikkan dan kursinya. Itu ya. Benar. Ini aman nggak alat ini? Insya Allah aman, soalnya kita punya sabuknya di 3 tempat. Ya. Di mana saja itu? Di bagian dada, untuk pelindung dada, ya, dada, kemudian perutnya, kemudian yang ketiga ada di lutut. Jadi untuk melindungi kaki ya. Jadi ketika berdiri itu orangnya nggak sampai goyang. Jatuh. Terus kemudian juga sebenarnya kita hitung. Jadi bagaimana orang itu ketika berdiri full itu nggak sampai bebannya itu di depan semua. Jadi ada yang terbagi ke belakang. Oke, jadi tidak 90 derajat ya berdirinya ya? Enggak. Oke. Untuk sumber tenaganya dari mana? Sumber tenaganya ada di 2 aki. Ada 2 aki. 2 aki. Bisa bertahan berapa lama itu? Kemarin nyoba berapa? Sekitar kalau misalnya dipakai sering sekitar 1 hari bisa. 1 hari. Jadi harus diisi lagi gitu ya? Keadaan full. Oke. Di-charge lagi. Di-charge lagi. Oke, tadi bilang apa namanya keunggulan produk ini kalau kalian melihatnya dari sisi apanya sih keunggulannya? Dari ini kursi roda ini keunggulan di sini dapat bertransformasi dari duduk menjadi berdiri itu. Kalau kalian melihat di Indonesia saja, alat serupa semacam ini sudah pernah ada atau Anda yang pertama kali menciptakan? Ini baru pertama kali di Indonesia. Selama ini kita melihat hanya yang dapat dikontrol dengan joystick saja, hanya maju mundur aja, ya. Itu kemudian kami mengembangkan dengan menambahkan fitur berdiri ini. Kalau Anda lihat tadi menceritakan pengalaman dari kakek teman Anda begitu ya. Selain itu, pada saat Anda merancang ini, kira-kira Anda memiliki gambaran tidak? Kira-kira siapa saja yang bisa memakai ini? Termasuk teman-teman seperti Pak Bahri ini, ataukah
hanya lansia saja? Sempat kebayang nggak pada waktu itu? Iya. Alat ini bisa membantu teman-teman yang disabilitas juga? Iya, kita juga ingin membantu para lansia sekaligus juga para disabel juga. Oke. Hasil karya kalian ini sudah dipatenkan atau belum? Kepikiran atau tidak? Untuk saat ini belum, cuman kemarin setelah kita menang lomba, kita coba udah ngomong ke sekolah sama ke Muhammadiyah wilayah Jawa Timur untuk berusaha mematenkan, biar intinya nggak ada yang menyamai begitu ya. menjiplak. Oke. Saat ini kalau Pak Bahri bilang ini tidak marketable ya Pak ya, tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Tapi setelah produk kalian ini diikutkan dalam perlombaan, kemudian ada publikasi segala macam, apakah sempat ada yang menghampiri kalian untuk meminta dibantu untuk dibuatkan kursi roda semacam ini? Iya, selama di pameran juga ada banyak yang bertanya Pada saat apa pameran? ini dijual gitu. Oke, lalu? Cuman kami kita jawab ini masih belajar, pembelajaran untuk bisa, ini masih perlu disempurnakan lagi. Dan kalau misalnya kita memproduksi, kita bisa menekan harga itu lebih murah lagi juga. Oke. Kalau Habib bilang bisa menekan angka lebih murah lagi, kira-kira sudah dihitung tidak? Kira-kira kalau nanti ada mungkin teman-teman dari Pak Bahri ada yang minta tolong dibuatkan satu, kira-kira berapa itu untuk harganya? Kan dari awal kita riset sama bangun ini sekitar 6 juta. Oke. Dari riset itu kan kita habis bahan banyak dan trial error ya. juga. Jadi kalau misalnya kita bangun lagi, kita produksi itu kan kita nggak pakai mencoba lagi perancangan. Jadi kita langsung beli bahan dan sehingga itu menjadi lebih murah. Lebih dan murah dari 6 juta. Iya, lebih dari 6 juta. Jadi sekitar 4 juta kita bisa. Baik, terakhir dari masing-masing dari teman-teman ini, apa yang bisa kalian sampaikan ke teman-teman Anda yang ada di luar yang juga ingin memiliki prestasi seperti Anda? Kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan kepada mereka? Ya, terus belajar, jangan patah semangat, dan jangan takut untuk berkarya. Jangan takut untuk berkarya. Bob, ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman di rumah? Ya, dari saya pesan saya yaitu jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut mencoba ya. Oke. Itu Dari Langgeng? Pesan saya terus berkarya untuk Indonesia. Terus berkarya untuk Indonesia. Oke. Mas Edwin, ada yang ingin disampaikan? Mungkin terakhir ya, selagi kalian masih muda, teruslah untuk berkarya. Oke. Pak Bahri, kalau melihat ini, Pak Bahri kepikiran untuk tidak pesan juga kayak gini? Iya, iya. Pengen ya? Saya naik haji pesen ini. Nanti disiapkan ya satu untuk Pak Bahri ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo atas waktunya. Pak Bahri juga terima kasih atas waktunya sudah mau hadir ke studio. Saya tutup lobby untuk hari ini. Terima kasih kepada Skyline Furniture untuk supportnya pada lobby malam hari ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda dan juga mewakili teman-teman yang bertugas. Saya Dedi Irawan mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di sini.